wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang baik. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat lamaran kerja bagi perawat di rumah sakit besar. Banyak dari kalian yang tanya bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang baik, maka sekarang saya akan membahasnya. Di sini saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwasanya baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain, sehingga ini merupakan persepsi saya mengenai CV yang baik, karena memang ada juga misalkan perusahaan-perusahaan internasional yang lebih suka CV yang sederhana, namun kebanyakan rumah sakit lokal atau perusahaan-perusahaan lokal lebih suka CV itu yang memuat informasi yang cukup, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu sederhana. Rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika surat lamaranmu masuk di perusahaan besar, maka surat lamaranmu akan bersaing dengan ribuan surat lamaran lainnya. Oleh karena itu, buatlah surat lamaran yang berbeda dengan yang lainnya. Mau tidak mau, kalian tidak hanya memperhatikan isi dari surat lamaran atau CV kalian, tetapi juga memperhatikan tampilan. Karena supaya mudah diambil oleh verifikator, maka harus terlihat terlebih dahulu, harus menarik mata verifikator terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekarang kalian harus sudah mulai mengubah bagaimana gaya atau tampilan kurikulum vitae kalian. Ini adalah contoh kurikulum vitae yang cukup sederhana dan ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Contoh foto seperti ini, foto KTP, sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang kurang menarik. Sedangkan format kotak-kotak seperti ini juga sudah mulai ditinggalkan. Sama halnya seperti ini lebih sederhana lagi, tidak ada kotak-kotak dan fotonya juga foto-foto KTP. Ini lebih sederhana lagi, kemungkinan CV seperti ini tidak mudah dilirik. Bandingkan dengan CV yang seperti ini. Nah, ini warnanya mencolok, formatnya juga sudah berbeda. Kira-kira kalau kalian sendiri yang jadi verifikator, mana yang lebih menarik pandangan kalian, format seperti ini atau yang seperti ini? Saya yakin sebagian besar rekan-rekan sekalian akan mudah tertarik dengan format yang seperti ini, dengan warna yang mencolok dan format yang berbeda. Oleh karena itu, jika kalian saja berpikir seperti itu, apalagi verifikator, maka dari ribuan CV atau lamaran yang ada di depan verifikator, maka CV-CV yang mencolok seperti ini yang akan mudah terlihat untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, untuk template-template CV seperti ini sudah banyak sekali di Google, kalian tinggal download saja sehingga kalian tidak perlu membuat sendiri. Biasanya tinggal download sudah bisa dipakai. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain dari template-template CV yang memiliki tampilan yang berbeda. Nah, ini warnanya juga mencolok, akan lebih mudah terlihat oleh verifikator. Nah, sekarang kita masuk isi dari CV tersebut. Ini adalah CV yang saya buat ya. Saya akan sampaikan isi dari CV yang kebanyakan dilirik oleh perusahaan-perusahaan nasional atau lokal. Nah, foto, mulai dari foto sekarang tidak harus foto KTP ya rekan-rekan sekalian. Pakai foto yang paling menarik yang kalian miliki, terserah modelnya seperti apa saja. Bahkan sebelumnya ini, nah fotonya juga tampilan dari samping, dan ini menurut dia menarik, tidak ada masalah ya. Pakai foto yang paling menarik. Nah, seperti ini juga tidak ada masalah. Tidak harus menggunakan foto KTP, tapi kalau kalian hanya punya itu saja foto KTP, ya apa boleh buat, silahkan pakai foto KTP. Tapi kalau ada foto yang lebih baik, silahkan pakai foto yang lebih baik. Profil ya, tempat tanggal lahir sudah biasa, alamat KTP dan alamat domisili. Kenapa ini perlu dicantumkan? Rekan sekalian, ada rumah sakit itu yang mencari perawat yang domisilinya dekat dengan rumah sakit tersebut. Jadi ada orang yang KTP-nya itu berasal dari tempat yang jauh, tetapi domisilinya ada di tempat-tempat yang dekat. Nah, ini agama ya tetap cantumkan. Banyak yang bilang, oh nyantumkan agama rasis sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kok harus nyantumkan agama? Tidak seperti rekan sekalian. Jadi rumah sakit itu ada yang melihat memverifikasi dari agama. Contohnya adalah rumah sakit yang kebanyakan perawatnya itu adalah beragama Islam. Biasanya mereka juga akan mencari perawat-perawat yang beragama non-Islam untuk menyeimbangkan tenaga kerja, supaya ketika hari besar keagamaan, biasanya kan libur tuh, tetap ada rotasi yang bagus. Status pernikahan. Kenapa status pernikahan saya tampilkan di sini? Status pernikahan juga bisa jadi salah satu faktor verifikator untuk melakukan screening. Kebanyakan verifikator lebih suka dengan perawat yang sudah menikah jika perempuan, karena biasanya perawat-perawat perempuan yang belum menikah
ada kemungkinan untuk resign dari perusahaan atau rumah sakit ketika dia menikah dengan alasan mengikuti suami. Tinggi badan dan berat badan. Kenapa tinggi badan dan berat badan saya cantumkan? Tinggi badan dan berat badan juga biasanya menjadi patokan bagi rumah sakit besar. Biasanya ada standar-standar tertentu minimal tinggi badan perawat. Kalau kalian tidak mencantumkan tinggi badan, tapi ternyata tinggi badan kalian sebenarnya tidak mencukupi dari kriteria rumah sakit, jadi kasihan kalian sudah jauh-jauh datang ke rumah sakit untuk tes, ternyata ketika di rumah sakit auto ketolak karena berat badan atau tinggi badan kalian tidak sesuai standar yang ditentukan rumah sakit. Jadi fungsinya dicantumkan di sini adalah supaya rumah sakit itu dari awal sudah tahu, verifikator sudah tahu, oh ternyata tingginya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan rumah sakit, sehingga kalian tidak akan dipanggil untuk tes. Jadi kalian tidak akan membuang-buang waktu hanya datang ke rumah sakit untuk tes, padahal sebenarnya kalian sudah tertolak dari tinggi badan atau berat badan yang kurang ideal ya menurut rumah sakit tersebut. Selanjutnya kontak email ini sudah umum. Hobi bisa kalian masukkan. Hobi di sini kenapa dimasukkan? Biasanya ada unsur subjektivitas ya, dengan pewawancara atau penguji ketika memiliki hobi yang sama bisa dijadikan dasar untuk topik diskusi. Pendidikan, ada yang bilang pendidikan cukup ditulis pendidikan yang terkait pekerjaan saja, misalkan perawat ya tulis saja Poltekkes sama misalkan PSIK Universitas Indonesia ini ya, tulis saja dua ini, tidak perlu SMA, SMP, SD dituliskan juga, ngapain, tidak ada hubungannya ya. Silahkan yang memiliki pemikiran seperti itu silahkan, tetapi menurut saya ini perlu dimasukkan karena apa, rekan-rekan sekalian, orang-orang Indonesia itu ada unsur subjektivitasnya juga ketika melakukan seleksi. Ada kemungkinan kalian itu dari SD, SMP, atau SMA yang sama dengan si penguji. Kalau itu yang terjadi, kalian kemungkinan si penguji juga memiliki rasa emosional yang sama dengan kalian karena merasa satu alumni ya. Pengalaman kerja silahkan dituliskan secara umum. Gunakan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kalian. Jika kalian perawat ya pengalaman kerja perawat. Kalau kalian pernah bekerja di Matahari, department store, pernah bekerja di Astra, di bengkel, mungkin tidak perlu dicantumkan ya karena tidak ada hubungannya dengan rumah sakitan atau job list yang akan kamu lamar. Pelatihan juga seperti itu, cantumkan hanya pelatihan yang menonjol, yang bermanfaat bagi karirmu. Tidak perlu pelatihan masak kamu cantumkan di sini. Masukkan saja pelatihan yang menunjang kerjamu sebagai seorang perawat. Pengalaman organisasi, kalau pengalaman organisasi silahkan masukkan dari kamu mulai SMP atau SMA, silahkan, karena pengalaman organisasi ini juga sebagai dasar wawancara untuk diskusi. Oke, mungkin itu saja mengenai CV. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Oh iya, saya satu lagi ada lupa. Nah, ada juga CV yang ditambahkan deskripsi tentang dirinya. Kalau misalkan kamu mau menambahkan ini bisa lebih bagus, tetapi saran saya tambahkan secara spesifik ya, jangan secara umum. Nah ini bagus nih, isi dari deskripsi diri. Jadi jangan secara umum, sampaikan kalian pernah menguasai apa, pernah pelatihan apa, di perusahaan yang lama pernah mendapatkan penghargaan apa, pernah mencapai apa, itu sampaikan secara spesifik. Hal itu nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan pewawancara. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.